karena saya juga bukan orang jurusan bahasa Inggris. Ya nanti kalau ada terjemahan yang kurang sesuai dikoreksi ya. Maklum namanya juga jurusan matematik. Nah, baik, hari ini kita akan masuk ke chapter 0 yaitu bab awal yang isinya pendahuluan. Tapi di dalam pendahuluan ini tidak macam-macam karena tidak main-main. Ini main-main sulit. Ya, di pendahuluan ini ada beberapa hal yang nanti inti dari pendahuluan itu ada di soal. Nah, pertama di bab ini, jadi saya akan mereview ini buku ini. Di buku ini bab pertama itu dia menjelaskan tentang bilangan. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Yaitu jenisnya itu ada berupa ini, ada yang nanti berupa bilangan ini, bilangan natural. Itu kalau diterjemahkan namanya bilangan asli. Kemudian ada lagi bilangan integer, kalau diterjemahkan namanya bilangan bulat dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi juga namanya bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Nah, ini ciri-ciri bilangan rasional. Terus kemudian lawannya rasional itu adalah irasional, yaitu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Contohnya apa, Pak? Bilangan irasional akar 2. Akar 2 itu silahkan nanti di kalkulator, kan nilainya ya berapa ya, 1, sekian sekian sekian. Nah, itu kan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Nah, dan fokus kita nanti kita akan banyak mempelajari itu adalah bilangan yang ini, namanya bilangan real. Yaitu bilangan real itu terdiri dari beberapa hal, yaitu bilangan asli, bilangan integer, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real itu sendiri. Jadi itu ciri-ciri dari bilangan real. Sebenarnya selain bilangan real itu juga ada yang namanya ini complex number, yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu adalah bilangan real ditambah dengan i. I itu bahasanya adalah apa ya kemarin? Imajiner, bilangan imajiner. Itu berapa, Pak? Itu akar dari negatif 1. Jadi tidak bisa dibayangkan karena ini ada di 4 dimensi. Jadi susah dibayangkannya. Tapi kita yang untuk bilangan kompleks tidak akan mengkajinya terlalu jauh. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis bilangan, sampai akan dikenalkan tentang konsep desimal. Konsep desimal yang pertama itu adalah desimal, bilangan desimal yang angka di belakang komanya itu cuma kasarannya cuma terbatas seperti ini, 0,5. Jadi tidak terus bergerak. Terus kemudian lagi ada 0,375. Jadi kalau ada pertanyaan 3/8, cara mencari desimalnya dari mana? Perhatikan figur 5 yang ini. Jadi caranya ya ini, 3 dibagi 8. Ini tidak perlu saya jelaskan lah. Ini di SD sudah bisa. Nah, kalau ini 13/11 jadi bentuk desimalnya ya dengan cara ini, porogapit. Kalau sekarang nggak tahu namanya apa ya, pistol ya. Metode ini namanya metode pistol. Nah, bagaimana kalau desimal yang dia itu terus bergerak seperti ini, 3/7, tetapi ada catatannya. Dia tidak bergerak, tidak sembarang bergerak. Dia bergeraknya itu dia bergerak, tetapi ketika dia bergerak dia punya pola. Contohnya ini, polanya itu 4 2 8 5 7 1. Nah, 4 2 8 5 7 1. Nah, jadi dia mempunyai pola yang sama, tugas yang kemarin tuh loh. Nah, kalau ada bilangan yang terus bergerak tapi bilangannya itu desimalnya itu komanya dengan pola yang sama, maka bilangan itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q atau bilangan itu termasuk bilangan rasional. Nah, bagaimana cara mencarinya? Itu minggu kemarin sudah saya jelaskan. Jadi saya lewati aja. Nah, kita akan masuk ke sini. Yang pertama, kita akan mengenal sifat-sifat dari bilangan real. Jadi sifat bilangan real itu ada yang namanya denseness. Denseness itu artinya padat. Jadi padat itu padat itu logikanya seperti ini yang dinamakan padat. Di sini dikatakan, ini kalau diterjemahkan, bukan diterjemahkan ya, dikira-kira. Jadi dua bilangan tuh dikatakan padat itu apabila kita punya dua bilangan, di tengahnya kok ada bilangan yang lain, itu padat banget. Jadi diibaratkan seperti ini. Ini ada bilangan A, kemudian ada bilangan B.
pasti di tengah-tengahnya ada bilangan yang lain. Bilangan apa itu? Yaitu A plus B dibagi 2. Contohnya ya, kalau ini saya minta bantuan kalkulator kalau ini. Nah, ini untung HP saya itu bisa untuk screen recorder. Nah, contohnya ini, misalkan saya punya dua bilangan, Pak. Ada bilangan 1,5, kemudian bawahnya 1,6. Di tengah-tengahnya ada bilangan lagi nggak? Ada. Jawab saya seperti itu. 1,5 ditambah 1,6, dan hasilnya ini dibagi 2. Hasilnya 1,55. Jadi masih ada bilangan-bilangan yang lain. Jadi itu namanya teori kepadatan. Jadi intinya kalau dia bilangan real, dia seolah-olah seperti titik-titik-titik itu tanpa batas. Nah, jadi titiknya itu, jadi di tengahnya itu nggak ada yang bolong sama sekali. Itu namanya teorema kepadatan. Jadi di antara dua bilangan real pasti ada bilangan yang lain. Nah, terus kemudian kita nanti akan menggunakan kalkulator atau komputer untuk membantu kita menghitung. Ya, kalkulator hitung. Nanti bisa pakai software seperti Matematica. Ini software sama software ya. Kemudian ada Maple. Cuma kita nggak sampai pakai Maple atau Matematica. Kita cukup butuh kalkulator aja lah. Seperti yang sering kita jumpai. Kapan menggunakan itu? Kasusnya itu ketika kita menghitung bilangan-bilangan yang sangat rumit lah. Contoh, akar 12,2. Nah, ini kan kalau nggak pakai kalkulator atau Excel atau alat hitung ya susah sekali untuk mengoperasikannya. Kemudian ini mencari solusi dari persamaan ini. Nah, ini kadang-kadang itu kita kesusahan. Sehingga yang bisa kita hitung atau kita lakukan operasi itu kasus-kasus bilangan-bilangan yang tertentu yang masih bisa disederhanakan. Nah, kurang lebih seperti itu bantuannya. Nah, nanti apabila kita tidak mempunyai alat hitung, kita bisa menggunakan estimation. Estimation itu taksiran. Namanya juga naksir, memperkirakan bahasanya gitu. Contohnya itu seperti contoh yang ini, example 2. Nah, hitunglah nilai dari ini. Akar 430 ditambah 72 tambah 3 tambah 7,5 per, setelah ditambahkan toh dibagi 2,75. Nah, kita disuruh menghitung itu. Posisinya kita tidak punya kalkulator, maka apa yang mesti kita lakukan? Ya kita hitunglah. Kalau nggak dihitung juga nggak enak. Nah, berapa tadi? Saya lupa. Akar berapa? Kita buka lagi. Nah, mudah lupa ya. Ini akar 430. Jadi kita disuruh mencari akar 430 ditambah berapa? Bentar. Akar 430 ditambah 72 ditambah akar pangkat 3 dari 7,5, akar pangkat 3 dari 7,5, terus nanti semuanya itu akan dibagi dengan, kita akan baginya itu dengan berapa ini? Akan kita bagi dengan ini, dengan 2,75. Bagaimana cara mengerjakannya ini? Ya ini kalau dikerjakan tanpa kalkulator itu kan kita susah ya. Nah, kalau tidak pakai kalkulator gimana? Kita bisa menaksir. Contoh, akar 430 yang dekat dengan 430 berapa ya? Kayaknya itu yang dekat dengan 430 itu 20 menurut saya. Loh kok bisa 20, Pak? Ya 20 kuadrat itu kan 400 ya. Paling ya 20, kalau 21 kan lebih dari situ ya. Oh, dugaan saya itu mesti 20. Jadi kita taksir ini adalah 20 ditambah 72, itu nggak usah ditaksir lah, 72 ditambah. Nah, akar pangkat 3 dari 7,5 kira-kira berapa ya? Kalau 1 pangkat 3 itu kan ya 1, 2 pangkat 3 kan 8. Tapi kalau ini 7,5 kan mendekati 8, jadi tidak kita taksiri sebagai 1, tapi kita taksirkan sebagai 2. Nah, ini kalau baru kemudian kita hitung. Ini 2,75 boleh tetap 2,75, kalau mau taksir ya taksirkan pangkat, dinaikkan jadi 3. Jadi itu maksud di buku itu seperti itu. Sehingga kalau di buku itu dijelaskan
bagaimana cara apa namanya, cara kita itu yang ini ya, cara cara kita itu bentar, cara kita itu nah, bagaimana cara kita menyelesaikan yang ini? Menyelesaikan yang mana toh, Pak? Nah, yang ini. Nah, caranya itu kita dengan cara menaksir. Cara menaksirnya ini. Oh, ini 430, taksirannya 20. Terus kemudian ntar, kok nggak bisa ini. Nah, ini 420 ini 20. Ini ditaksir dengan 20 ini. Nah, kemudian 72 tetap 3,752. Nah, 2,75 taksir dengan 3. Nah, ini kita baru menggunakan kalkulator. Jadi kurang lebih jawabannya nanti akan mendekati sama, yaitu nilainya ini. Kan nanti hasilnya itu kalau kurang lebih kalau menggunakan kalkulator hasilnya ini 3434. Coba aja lah. Apa 3 koma ya ini? Koma, maaf. 34,434. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau dengan taksiran ini jawabannya 30. Kalau nggak salah ya, coba kita hitung ya. 72 tambah 20, nah kurang lebih 92 ya. 92 tambah 2, 94. 94 bagi 3, kan hasilnya 94 ya, 33, sekian sekian. Nah, kurang lebih hampir sama dengan ini 3,4. Itu cara cara menaksir. Jadi kadangkala kita tidak harus bergantung pada kalkulator. Jadi kita cukup bergantung pada taksiran. Lah naksirnya ra iso, piye cara ngitung? Hahaha. Jadi logikanya kayak gitu. Nah, nanti di IPA sampean akan menjumpai bentuk-bentuk bangun yang seperti figur 6. Figur 6 itu yang ini loh. Jadi ini bangun. Contoh, ini biasanya itu masuk ke apa ya? Ke cincin dah ini. Ini seperti cincin kawin, cincin nikah. Nanti kalau sampean sudah menikah harus pakai cincin ini ya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Karet gelang aja sudah cukup lah. Kan katanya itu harus apa namanya mempermudah untuk mahar. Nah, gini. Perhatikan cincin ini. Nah, mungkin di cincin ini akan ada aliran panas. Sampai disuruh mencari aliran panasnya. Sebelum kita masuk ke IPA yang seperti itu, kita disuruh mencari. Nah, pertanyaannya itu di contoh nomor example 3 itu. Nah, ini. Perhatikan daerah yang diarsir pada region R di gambar 9. Nah, di situ ada X aksis. Nah, perkirakan volume dari cincin es tersebut. Nah, kita disuruh memperkirakan kira-kira itu berapa lah estimasinya. Nah, ini juga menggunakan pendekatannya estimasi. Logika pertama, kita akan membuat logika yaitu di sini kalau di buku itu dia mengerjakannya. Jadi pada dasarnya cara mengerjakan tuh orang satu dengan orang yang lain tuh berbeda-beda. Yang penting itu logikanya tepat, insya Allah dia cara mengerjakannya juga tepat. Tapi kalau logikanya tidak tepat ya nanti kurang lebih hasil jawabannya tidak kurang tepat. Kalau di buku ini cara melogikanya sebagai berikut. Pertama, buku ini dia menjelaskan ini area 3,09. Nah, maksudnya yang mana, Pak? Yang ini loh. Nah, jadi luas R ini, R itu yang ini. Nah, ruas R ini kan anggap aja ini berupa persegi panjang. Persegi panjang yang panjangnya 3, lebarnya 0,9. Tapi karena 0,9 itu bentuk pecahan didekatkan, yaitu dengan 1. Kalau begitu luas areanya ini, yang R ini, yang saya beri tanda merah ini, nah berarti berapa ini? Ya luasnya adalah 3 unit. 3 square unit. 3 square unit maksudnya 3 kuadrat satuan unit lah, satuan hitung. Jadi anggap aja kalau cm ya 3 cm. Kalau ini panjangnya 3 cm, ini lebarnya 9. Oh, begitu logikanya kayak gitu. Kemudian ibarat orang itu nanti persegi panjang itu kan akan ditaruh toh. Dia bentuknya kan melingkar gini toh. Nah, kalau begitu ditata berderet-berderet kan berarti ini harus tahu panjang lintasannya ini. Panjang lintasan yang saya beri tanda merah ini. Ini panjang lintasannya berapa ini? Nah, panjang lintasan ini merupakan
keliling dari lingkaran dalam yang jari-jarinya 6. Jadi di sini dijelaskan kalau begitu panjang lintasannya berapa ini? Panjang lintasannya ya ini 2 pi r, rumusnya keliling lingkaran. Pi-nya itu 3,16 didekati dengan nilai 3. Jadi 2 kali 3 kali 6. Hasilnya kurang lebih sekitar 36 unit. Nah, jadi kelilingnya 36 unit. Kalau begitu cincin ini berapa? Ya cincinnya itu ya yang gini, R kotak kecil aja nilainya adalah 33, satuannya 3. Lah, itu ditaruh melingkar sama melingkar ini sepanjang 36 unit. Kalau begitu berapa luasnya volume dari cincin itu? Ya, volumenya kurang lebih ya ini 3 kali 36 yaitu 108 unit. Itu contoh yang diperlihatkan di buku. Selain itu, nanti buku ini juga akan menggunakan suatu logika. Jadi logikanya itu kurang lebih sebagai berikut. Logikanya itu yang pertama itu adalah implikasi. Jadi kalau ada P maka Q, itu bahasa Indonesianya implikasi. Masih ingat toh? Jadi P maka Q itu implikasi. Nah, P maka Q itu kalau di logika, saya tulis di sini ya. Aduh, aku lihat. Nah, kok burem mau ngitung ini. Nah, P maka Q atau P implikasi ke Q. Maka di sini dikatakan ini hubungannya itu kalau jika P maka Q. Nah, akibatnya apa? Syarat utamanya, ini kan P itu kan namanya syarat. Ini tuh harus benar. Nah, kalau P itu benar, ternyata Q-nya itu bernilai benar, maka pernyataan ini dinilai benar. Tapi ternyata kalau P-nya benar, Q-nya bernilai salah, maka pernyataan ini bernilai salah. Jadi nanti akan saya jelaskan sambil contoh aja lah, biar enak. Ya ini, contohnya ini. Selain itu nanti dikenal juga ada yang namanya converse. Converse itu implikasinya itu dibalik. P maka Q, kalau dikonverskan jadi Q implikasi P. Nah, kemudian nanti ada negasi. Negasi itu merubah awalnya positif jadi negatif. Ada lagi kontrapositif. Kontrapositif P dan Q, maka dia kontrapositifnya adalah ya negasi Q yang ini loh. Jadi P maka Q itu kontrapositifnya yang ini, negasi Q, negasi P. Ya, kontrapositif itu dia dinegasi di converse, converse-nya itu diberikan negasi, itu namanya kontrapositif. Nah, kurang lebih seperti itu. Contohnya Pak, contoh kegunaannya seperti apa Pak? Contohnya nanti sebagai pertanyaan ini. Nah, ini proof, buktikan jika n kuadrat genap maka n is even. Even itu di Indonesiakan artinya genap. Jika n kuadrat genap, maka n adalah bilangan genap. Pak, saya nggak mudeng itu maksudnya gimana. Nah, kurang lebih maksudnya sebagai berikut. Jadi ada logika. Logikanya saya tulis di bawahnya sini ya. Jadi logikanya berbunyi seperti ini. Jika n kuadrat, maaf, n kuadrat ya. Bentar saya cek dulu tadi soalnya gimana. Jika n kuadrat itu genap, maka n juga berupa bilangan genap. Disuruh membuktikan. Jadi sampai disuruh membuktikan jika P maka Q. Nah, disuruh membuktikan. Bener nggak sih kalau n kuadrat genap maka n-nya itu adalah berupa bilangan genap. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya itu sebagai berikut. Nah, kalau yang tidak boleh itu seperti ini. N kuadrat genap, maka N genap. Kemudian sampai menjawab, betul ini. Betul Pak. Buktinya apa? Yes, pokoknya seperti itu. Nah, kata pokoknya itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena
ya ibarat orang itu, siswa kita itu siswa yang logis. Jadi dia harus memerlukan sedikit arahan dari mana dia diperoleh. Jadi kata pokoknya itu biasanya kalau gurunya itu sudah tidak bisa menjelaskan, dia akhirnya pakai sugesti, pokoknya harus seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya gurunya yang tidak kurang begitu bisa biasanya. Nah, bagaimana membuktikan itu? Kalimat ini kalau ditulis di matematik bentuknya seperti ini. P implikasi Q. P-nya itu N kuadrat genap, maka Q-nya itu adalah N genap. Nah, bentuk ini kalau membuktikannya, dia tidak dibuktikan secara langsung, tapi dibuktikan dengan tidak langsung. Nah, contoh yang tidak langsung itu sebagai berikut. Jadi dia membuktikannya tidak langsung. Nah, caranya dia tidak menggunakan P maka Q, tapi dia menggunakan yang ekuivalen dengan P maka Q, yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, dia menggunakan namanya kontrapositif. Jadi kalau ditanya metode ini apa Pak tidak langsung menggunakan P dan Q, ini nama metodenya itu adalah kontrapositif. Nah, karena P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Ekuivalen itu nilai kebenarannya sama. Nah, caranya kalau begitu, pernyataan utamanya itu N kuadrat genap maka N genap. Jadi kalau kita tulis ulang, bagaimana ini bentuknya? Maka menjadi berikut. Pernyataan ini loh, negatif Q, N genap, lawannya genap kan ganjil. Nah, jika N ganjil, maka N kuadrat itu juga berupa ganjil. Nah, N ganjil maka N kuadrat juga ganjil. Kenapa bisa begitu Pak? Karena itu namanya kontrapositif. Nah, kalau begitu bagaimana cara menjelaskan kepada siswa kita? Caranya sebagai berikut. Kita akan menunjukkan kalau N ganjil maka N kuadrat juga ganjil. Nah, kalau ini betul, akibatnya N kuadrat genap maka N genap juga betul. Kenapa? Karena pernyataan ini mempunyai kontrapositif. Jadi kontrapositif itu kalau yang bawah itu betul, maka atasnya juga betul. Nah, langkahnya seperti ini. Cara membuktikannya, N ganjil artinya N sama dengan K plus 1. Kalau ganjil kan K plus 1 ya. Ganjil kok K plus 1. Ganjil itu 2K plus 1. Nah, maksudnya kalau N bilangan ganjilnya itu kan 2K plus 1 dengan K-nya anggota bilangan bulat. Bulat itu saya simbolkan huruf Z ya. Kalau Z itu apa Pak? Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, maka dia itu kalau dikuadratkan harusnya tetap bilangan ganjil. Jadi kita akan membuktikan kalau N dikuadratkan dia juga bilangan ganjil. Kok bisa N kuadrat itu bisa disimbolkan dengan 2K plus 1? Contoh 1. 1 kan bisa dinyatakan dari 2 kali 0 tambah 1. Ya kan? Ganjil kan? 3. 3 itu bisa nyatakan 2 kali 1 ya betul ya. 3 itu dari 2 kali 1 tambah 1. Kemudian 5 itu ya 2 kali 2 tambah 1. Pokoknya semua bilangan ganjil itu pasti bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Dalam bentuk N plus 2K plus 1. Nah, kembali lagi ke sini. Terus kemudian kita akan menunjukkan, jadi saya logikanya seperti ini. Logikanya ya, logika berpikirnya. Paham Pakmu ya? Ya ini, kalau N ganjil, maka N kuadrat ganjil. Ini kita asumsi N itu benar. Ini kita asumsi N itu benar. Kita akan menunjukkan kalau N kuadrat itu benar. Kalau logika jika maka itu seperti itu. Kalau N benar, maka N kuadrat benar, maka pernyataan ini benar-benar. Tapi kalau pernyataan P-nya itu, yang depannya itu benar, tapi ya kok yang akhirnya salah, maka pernyataan ini bernilai salah. Kita akan menunjukkan kalau pernyataan yang ini itu bernilai benar. Langkahnya sebagai berikut. Nah, kalau begitu kita akan menunjukkan berarti ini N kuadrat akan kita tunjukkan kalau dia itu ganjil.
Caranya menunjukkan gimana, Pak? Ya ini, kita ngalir aja. N kuadrat, N-nya itu kan 2K plus 1 dikuadratkan. Betul ya? Kemudian kita sederhanakan. Nah, 2K plus 1 itu kalau dikuadratkan jadinya berapa hasilnya? Jadinya kalau lebih masih ingat toh? Kalau nggak lu ingat ya ini saya tulis gini aja lah. Yang kuadrat ya, 2K kali 2K 4K kuadrat ditambah 2K kali 1 2K, terus ditambah 1 kali 2K ya 2K, 1 kali 1 hasilnya adalah 1, sehingga kalau disederhanakan jadinya kurang lebih sebagai berikut: 4K kuadrat ditambah 4K ditambah dengan 1. Betul ya? Nah, kita akan menunjukkan kalau ini berupa bilangan ganjil. Jadi konsepnya kalau bilangan ganjil harus bisa dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1. Nah, bagaimana menunjukkannya? Menunjukkannya sebagai berikut. 4K plus K plus 1 itu bisa ditunjukkan dalam bentuk ini. 2 kali 2K kuadrat ditambah 2K dalam kurung ditambah dengan 1. Betul ya? Nah, jadi kalau ini saya memisalkan ini yang sebelah sini ini sebagai P. Maka bentuknya kan jadi ini 2 kali P plus 1. Jadi konsep awalnya itu kalau ada bilangan kok bentuknya itu 2P plus 1 dengan P-nya itu anggota bilangan bulat, maka bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Nanti ini ternyata bentuknya kok 2P plus 1. Dimisalkan loh tadi ya. Oh, berarti ini termasuk juga bilangan ganjil kalau begitu. Nah, akibatnya ternyata bisa diperoleh kalau N-nya itu ganjil, N kuadratnya itu juga berupa bilangan ganjil. Maka pernyataan ini bernilai benar. Kalau begitu, apa yang bisa disimpulkan? Dari sini apa yang bisa disimpulkan? Yang bisa disimpulkan itu ternyata adalah ini. Kalau N kuadrat genap, maka N juga berupa bilangan genap. Nah, baik. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ini. Nah, selain itu juga nanti ada yang namanya order. Order itu urutan. X kurang dari Z. X lebih kecil dari Z. Artinya nilai X itu lebih kecil dari nilai Y. Nah, kapan itu pernyataan ini bernilai benar? Jika dan hanya jika kalau Y dikurangi X nilainya positif. Contohnya ini. 3 kurang dari 4. Bener nggak sih? Nah, gampang aja. 4 kurangi 3 positif nggak? Kalau 4 dikurangi 3 positif, maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, tapi kalau ini 4 kurang dari 3, 4 dikurangi 3 bener nggak? 4 dikurangi 3 bener nggak? Jawabannya ya. Kalau ya maka salah. Kalau salah kenapa? Karena 3 dikurangi 4 nilainya tidak positif tapi negatif. Ini contoh membuktikannya. Terus kemudian juga ada ini. X kurang dari sama dengan Y. Nah, maka artinya apa? Y dikurangi X dia itu positif atau 0. Nah, itu konsepnya kurang lebih seperti itu. Kapan? Untuk pertidaksamaan. Nah, kemudian dari kedua logika itu kita akan melihat juga kata for all, kemudian for every. Nah, ini harus jelas. For all itu untuk semua. Kalau for every ya untuk setiap. Nah, kemudian ada lagi kata yang berikutnya itu adalah exist. Exist itu terdapat atau ada. Contohnya seperti ini. Apakah pernyataan ini bernilai benar untuk semua nilai bilangan X? Bilangan tersebut kalau dikuadratkan nilainya positif. Benar nggak sih? Umpamanya ada bilangan real itu kalau dikuadratkan semuanya bilangan lebih dari 0.
Benar atau salah? Jawabannya adalah stenot, salah. Kenapa salah, Pak? Karena ada 0. Jadi kalau untuk semua, kalau kita mengatakan salah, cukup ditunjukkan yang salah. Berapa kalau begitu? X sama dengan 0. Nah, kok bisa, Pak? Ya karena gini, 0 kuadrat itu kan sama dengan 0. Nah, 0 itu kan tidak lebih dari 0, tapi sama dengan. Paham ya? Kenapa? Yang menggagal itu adalah 0. 0. Kenapa? Karena 0 itu merupakan bilangan real, tetapi 0 itu kalau dikuadratkan tidak lebih dari 0. Karena dia sama. Tidak lebih itu karena dia sama ya. Sama dengan 0. Berarti pernyataan yang A bernilai salah. Kemudian yang pertanyaan B. Untuk setiap X kurang dari 0, untuk yang X negatif, selain 0 ya, 0 kemarin kan netral ya, untuk bilangan real yang dia itu bernilai negatif, maka kalau dikuadratkan hasilnya positif. Jawabannya betul. Jadi tidak ada bilangan negatif yang dikuadratkan hasilnya negatif. Semuanya positif. Kalau ini kan jelas yang B itu nolnya tidak termasuk di dalamnya. Nah, pernyataan yang C. Untuk setiap, nah ini, untuk setiap X maka ada Y, sehingga Y itu lebih besar daripada X. Jadi untuk semua bilangan real selalu ada bilangan yang lebih besar lagi dari bilangan tersebut. Contoh kita menyebut 3. Oh ada 3, ada 4. 5, ada 6. 100 juta, 100 juta 1. Jadi selalu ada bilangan yang lebih besar. Kalau begitu B itu tadi betul, C itu betul. Yang D, selalu ada bilangan Y sehingga, wah ini, selalu ada bilangan Y sehingga untuk setiap nilai X, Y itu lebih besar daripada X. Jadi selalu enek bilangan yang lebih besar loh daripada X. Selalu ada. Jadi ada batas maksimalnya. Nah, padahal untuk semua bilangan. Jadi seolah-olah kalau yang D itu dia mengatakan bahwa semua bilangan real itu ada batas maksimalnya. Jadi seolah mengatakan ini. Jawabannya ini salah. Kok bisa salah? Ya, Y, misalkan kita memilih ya. Kita memilih X-nya itu sebagai berikut. Jadi kita memilih X. Nah, kita milihnya gini. X. Nah, kita milihnya X sama dengan Y plus 1. Jadi kita pilih jajal lek Y plus 1. Masuk ya nilainya Y. Kan ya enggak kan. Nah, bedanya itu kalau ini dia mengatakan loh enak batasnya Y. Sehingga kabeh nilai X itu ada di bawahnya. Bedanya ya dengan C itu yang itu. Kalau C itu dia mengatakan enggak seperti itu. Kalau C itu dia mengatakan kalau ada X, kalau ada bilangan real, pasti ada bilangan yang lebih besar. Tapi kalau yang D itu dia mengatakan tidak seperti itu. Kalau yang walaupun bentuknya sama, tapi tafsirannya beda. Kalau yang D itu dia mengatakan, iki loh ada bilangan tertentu Y yang semua bilangan X, semua bilangan real itu ada di kurang dari bilangan tersebut. Jadi seolah-olah ada maksimalnya. Jawabannya ya enggak mungkin. Nah, jadi karena bilangan real tidak punya maksimal, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada jawabannya seperti ini. Nah, nanti sampean akan saya tugasi untuk mengerjakan nomor 1 ini disuruh menyederhanakan. Jadi menyederhanakan dengan cara menghilangkan tanda kurung. Kalau ada bilangan pecahan, disederhanakan pecahan sampai ke bilangan yang paling sederhana. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya pilihkan mana yang cocok, mana yang bisa dikerjakan untuk uji coba. Kalau yang biasanya yang masih bingung itu logika ya. Logika itu cenderung masih bingung banget ya. Contoh, saya akan bagaimana cara mengerjakan yang logika. Nah, logika itu saya berikan contoh sedikit aja ya. Mana ya yang contoh itu yang mudah loh, Cah. Oh, contoh yang susah yo kasihan. Jadi kalau ada pertanyaan, "Oh, Pak, contohnya kok kok mudah, soalnya kok susah."
Ya namanya contoh itu kan pasti kita cari yang paling mudah. Ini ada yang paling mudah nggak ini? Nah ini kali converse, mana yang disuruh membuktikan? Ada lagi nggak? Tidak ada ya contoh yang sini. Kalau di buku bahasa Indonesianya ada itu contohnya yang membuktikan. Mana ya? Oh, nggak ada di sini ya. Tulislah contoh nomor 66 ini, misal tulislah converse. Jadi kalau ini P maka Q, converse-nya itu tinggal dibalik. Nah, berarti ini contoh nomor 6A ya. Tulislah converse dan kontrapositif. Converse-nya itu adalah if atau jika segitiga ABC adalah segitiga acute, itu segitiga segitiga lancip, maka besarnya sudut ABC adalah 45. Itu namanya converse. Kalau kontrapositif itu bentuknya seperti ini. Jika segitiga ABC bukanlah segitiga lancip, maka ini segitiga, ukuran dari segitiga ABC itu bukanlah 45 derajat. Nah, itu kalau kontrapositif. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya mohon maaf kalau penjelasan saya masih belum jelas karena ini masih awal aja. Jadi masih awal dan belum sampai ke tahapan yang rumit. Mungkin pertanyaan itu dulu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.